Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pertemuan hari ini, sebelum memulai, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Lisna Muniroh. Ibu adalah mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, sebelum memulai ke pembahasan materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Siswa dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran, dan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi tentang permintaan. Apa itu permintaan? Ada yang tahu? Permintaan dalam ekonomi adalah kombinasi harga dengan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Dalam permintaan, harga sangat berpengaruh, sedangkan faktor lainnya dianggap sebagai ceteris paribus atau tidak berubah. Selanjutnya, hukum permintaan. Permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga. Jika P naik, maka Q turun. Jika P turun, maka Q naik. P di sini adalah price atau harga dan Q ini adalah quantity atau jumlah permintaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Ibu akan membahasnya satu persatu. Dari permintaan, apa aja sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kenapa? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di hukum permintaan, jika harga barang itu naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Begitupun sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Nah, itulah faktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harga barang komplementer atau pelengkap. Contohnya seperti gula dan teh, dimana ketika harga gula itu naik, maka masyarakat akan berpikir kembali untuk membeli teh karena harga barang pelengkapnya yaitu gula itu sedang naik. Nah, kemudian otomatis untuk jumlah permintaan terhadap teh juga akan menurun karena barang pelengkapnya yaitu gula harganya sedang naik. Yang selanjutnya adalah harga barang substitusi atau pengganti. Seperti harga beras. Ketika harga beras melambung tinggi, maka masyarakat akan berpikir ulang untuk membeli beras karena harganya tinggi, dan masyarakat mencari pengganti dari beras tersebut, yaitu dengan berpindah seperti misalkan jadi ke gandum atau ke kentang. Nah, itu contoh untuk harga barang substitusi atau pengganti. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Nah, ketika jumlah penduduk bertambah, secara otomatis permintaan akan kebutuhan dan jasa juga akan bertambah karena seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan barang dan jasa itu bertambah juga, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat atau naik. Faktor selanjutnya adalah jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen akan cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap barang dan jasa itu. Namun demikian, ada barang dan jasa tertentu yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan bertambah dan meningkat ketika pendapatan berkurang. Contohnya, ketika pendapatan meningkat, keluarga A mungkin akan mengurangi konsumsi tempe dan lebih banyak mengonsumsi daging. Nah, kemudian barang-barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat dinamakan barang-barang inferior. Sementara itu, barang-barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan meningkat disebut barang normal. Selanjutnya, selera masyarakat.
Dalam selera masyarakat ini kita ambil contoh satu produk yaitu HP. Dulu HP hanya digunakan untuk telepon dan SMS saja, tetapi seiring berkembangnya teknologi semakin canggih juga, kini ada HP yang bisa dipakai untuk berfoto, berselfie gitu kan. Otomatis masyarakat juga lebih banyak menggunakan HP dan pada saat itu juga permintaan pada HP itu otomatis akan meningkat dan atau naik. Faktor selanjutnya adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Perkiraan dan harapan juga dapat memengaruhi permintaan. Ketika krisis ekonomi mulai melanda negara kita di tahun 1997, situasi ekonomi menjadi kurang menentu. Banyak masyarakat merasa khawatir dan memperkirakan bahwa resesi akan berkepanjangan. Nah, banyak di televisi dan surat-surat kabar memberitakan terjadinya antrean panjang di pasar-pasar swalayan. Orang-orang berebut gula pasir, minyak goreng, susu, mie instan, dan sembako lainnya. Nah, hal ini menjadi kekhawatiran bahwa harga barang-barang tersebut akan meningkat di kemudian hari. Faktor selanjutnya adalah intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen ini ada yang mendesak dan ada yang tidak mendesak. Nah, yang mendesak kita contohkan seperti kondisi sekarang. Keberadaan corona atau COVID-19 ini membuat masyarakat harus memakai masker, sehingga hal ini penggunaan masker kan menjadi wajib. Otomatis permintaan terhadap masker itu akan bertambah atau akan naik karena adanya kebutuhan yang mendesak seperti sekarang ini. Nah, itulah faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Sekarang Ibu punya soal untuk menjelaskan fungsi permintaan. Nah, di dalam contoh soal ini, ketika harga jeruk 15.000 per kilo, jumlah jeruk yang diminta itu 100 kilo. Nah, di harga yang kedua, ketika harga jeruknya menjadi 14.000 per kilo, nah, jumlah jeruk yang dimintanya itu 200 kilo. Di sini yang diminta adalah hitunglah fungsi dari permintaannya. Nah, dalam penyelesaiannya kita uraikan terlebih dahulu apa yang sudah diketahuinya. Nah, di sini harga 1 dan harga 2 sudah diketahui dan jumlah yang diminta juga sudah diketahui ya, 1-2-nya. Nah, yang ditanyakannya fungsi permintaan. Nah, dijawab dengan rumus P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, kemudian dimasukkan angka-angka tadi yang sudah diketahui, harga 1, harga 2, dan kuantitas 1 beserta kuantitas 2-nya dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Kemudian setelah itu dikali silang. P dikurangi 15.000 dikali 100, kemudian Q dikurangi 100 dikali min 1000. Nah, setelah dikali silangkan lalu dipindah ruaskan, min 1000 Q jadi sebelah kiri dan 100 P di sebelah kanan, lalu 1.500.000 ditambah 100.000 jadi 1.600.000. Nah, kemudian setelah dipindah ruaskan 100 P dan 1.600-nya itu dibagi masing-masing dibagi 1000. Lalu hasil akhirnya QD sama dengan 1600 dikurangi 1/10 P. Nah, selanjutnya adalah penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran atau supply adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, kemudian ada hukum penawaran. Hukum penawaran ini memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga. Jika harga naik, maka penawaran pun akan naik. Begitupun sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran akan turun juga. Nah, sekarang apa sih yang menjadi faktor-faktor yang memengaruhi penawaran? Nah, yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Peningkatan teknologi selalu mengandung arti bahwa jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit atau biaya input yang dibutuhkan berkurang. Jika biaya produksi lebih rendah, produsen pun terdorong untuk meningkatkan output. Kemudian yang kedua ada biaya produksi.
Nah, biaya produksi ini, naik turunnya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam memengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Contohnya, karena upah pekerja menyebabkan biaya produksi meningkat. Nah, jika peningkatan biaya sangat tinggi, produsen cenderung mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Begitupun sebaliknya, jika suatu saat biaya bahan baku turun, produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karenanya, penawaran menjadi bertambah. Nah, kemudian ada persediaan sarana produksi. Masalah ekonomi timbul karena tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak. Demikian juga halnya dengan produksi. Produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi kurang. Penawaran beras pada daerah tertentu cenderung menurun karena banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi daerah industri. Kemudian faktor selanjutnya adalah peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan atau keuntungannya itu besar, hal ini akan mendorong pemodal-pemodal baru memasuki usaha tersebut. Contohnya, jika pertanian jeruk dianggap menguntungkan, banyak pihak lain yang beralih profesi menjadi petani jeruk. Dengan bertambahnya produsen baru ini, maka penawaran terhadap jeruk akan bertambah. Faktor selanjutnya yaitu peristiwa alam. Bagi manusia, alam tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi bisa juga memberikan kerugian. Jika terjadi bencana alam seperti banjir atau musim kemarau yang berkepanjangan, hasil panen padi berkurang drastis ya, sangat drastis. Kejadian-kejadian seperti ini tentu akan mengurangi penawaran barang. Nah, yang selanjutnya adalah ekspektasi atau harapan produsen. Seperti halnya pada konsumen, produsen pun mempunyai harapan atau ekspektasi akan situasi di masa depan. Nah, jika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang akan membaik, maka pada saat ini mereka memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Begitupun dengan sebaliknya, jika mereka memperkirakan bahwa situasi ekonomi akan memburuk di masa yang akan datang, mereka cenderung tidak meningkatkan produksi. Kemudian yang terakhir ada harga barang dan jasa lain. Beberapa barang dan jasa ada yang bersifat komplementer dan ada juga yang bersifat substansi atau pengganti. Nah, contohnya jika harga komputer PC meningkat, penawaran komputer PC pun meningkat. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula penawaran flash disk, printer, atau hard disk eksternal. Oleh karena itu, ketika harga komputer meningkat, penawaran flash disk, printer, dan hard disk eksternal pun juga meningkat, meskipun harga barang-barang tersebut tidak berubah. Nah, itu dia faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Nah, sekarang Ibu punya soal untuk fungsi penawaran seperti halnya tadi fungsi permintaan. Nah, soalnya di sini ketika harga apel per kilonya itu 6.000, jumlah apel yang ditawarkannya itu 100 kilo. Nah, kemudian di harga yang kedua ketika harga apelnya naik menjadi 8.000, jumlah apel yang ditawarkannya semakin banyak, jadi 200 kg. Nah, di sini hitunglah fungsi penawarannya. Nah, cara pengerjaannya juga sama seperti fungsi permintaan ya. Untuk rumusnya sama P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Lalu kemudian untuk harga 1, harga 2 dan kuantitas 1 serta kuantitas 2 nya dimasukkan ke dalam rumus, kemudian dioperasikan dan dikali silangkan, lalu dipindah ruas. Setelah dipindah ruas itu ruas kanan itu dibagi ruas kiri yang 2000 Q itu. Lalu hasil akhirnya Qs min 200 plus 0,05 P. Oke, adik-adik sekalian, itulah permintaan dan penawaran. Kesimpulannya bahwa permintaan dan penawaran itu sama-sama dipengaruhi oleh harga dan faktor lainnya itu tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian menyimak
tentang permintaan dan penawaran. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan hasil kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang materi permintaan dan penawaran. Lalu hasil diskusinya bisa kalian kirimkan berupa foto perwakilan dari satu kelompok itu pada WhatsApp grup ya yang sudah ada. Kemudian untuk selanjutnya ibu ada tugas satu lagi, yaitu soal latihan yang bisa kalian isi, nanti linknya ibu berikan, lalu kalian silakan isi di sana. Kemudian untuk selanjutnya, jika ada yang masih belum dipahami, bisa kalian tanyakan di grup dan kita bisa berdiskusi bersama di sana. Baik, itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.